ada satu guru yang kupuja, Guru Maha Agung serta bijaksana, yang telah memberikan ajaran mulia, membimbing semua makhluk dari samsara. Hanya ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat damainya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hanya ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Adik adik yang saya hormati, keluarga saya, manusia ramai saya miliki, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, juga adik-adik sedharma yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya marilah kita mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa, Guru Agung kita. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Terima kasih, kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Satwa, karena pada momen yang berbahagia ini kita semuanya diberkahi dengan sehat, bahagia, lahir dan batin, sehingga kita sama-sama dapat melakukan kebajikan pada momen Waisak ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik, sehat? Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik semuanya bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa. Iya. Tepuk tangan buat kita semua. Pada hari ini hari yang bahagia, di hari suci Waisak. Kenapa kita harus berbahagia? Karena hari ini kita merayakan hari kemenangan Guru Agung kita, Buddha Sakyamuni. Bu, ada Buddha Maitreya, ada Buddha Sakyamuni. Dalam agama Buddha ada banyak Buddha yang kita hormati. Begitu pula ada banyak Bodhisattva yang kita hormati. Ada juga banyak para dewa-dewi yang kita hormati. Tri Suci Waisak ini memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha. Yang pertama, kelahiran Siddhartha Gautama, Guru Agung kita. Buddha Sakyamuni, Guru Agung kita, lahir tepat pada bulan Waisakha, pada tahun 623 sebelum Masehi di tanah Lumbini, di India.
Yang kedua, memperingati Petapa Gotama mencapai Buddha, mencapai penerangan sempurna pada tahun 588 sebelum Masehi, tepat pada bulan Wesakha, di bulan purnama. Yang ketiga, memperingati Mahaparinibbana atau wafatnya Sang Buddha, ya, di Kusinara, di bawah pohon salah kembali. Nah, tadi Bapak Ibu, adik-adik semuanya sudah melakukan ritual ya. Ada ritual Ifo namanya, atau ritual mandi rupa Buddha, ya. Terus ada berdoa, ya. Nah, Bapak Ibu adik-adik semuanya ya, pada momen yang luar biasa ini Ibu akan menjelaskan apa sih maknanya mandi rupa Buddha itu. Kenapa Bu kok setiap tahun saat momen Wesak ada mandi rupa Buddha? Apakah Buddha rupanya kotor jadi harus kita mandiin? Ya. Kenapa harus ada bunga-bunganya? Kenapa Bu itu kok airnya kadang ada macam uapnya ya? Bapak Ibu adik-adik harus tahu itu ada makna yang mendalam loh ya. Ini ada sejarahnya ya, ada sejarahnya, sejarah saat kelahiran Siddhartha Gautama. Tadi peristiwa penting yang pertama kan sejarah kelahiran ya, kita memperingati kelahiran Siddhartha Gautama ya sebagai guru agung kita. Siddhartha Gautama saat lahir ke dunia ini ya, beliau adalah seorang bodhisattva yang sudah berkata-kata kelahiran menyempurnakan paramita ya. Jadi berbeda dengan kita semuanya. Kalau kita lahir ya, terus kita menangis ya, dalam tubuh kita ada banyak darah ya, banyak kotoran. Jadi bidannya harus memandikan. Tetapi berbeda dengan Siddhartha Gautama. Saat Siddhartha Gautama lahir, Siddhartha Gautama langsung bersih ya, bersih ya. Dan Siddhartha Gautama dimandikan dari air surga, dari para dewa. Turun air dingin dan air hangat memandikan tubuh kecil Siddhartha Gautama. Dan saat Siddhartha Gautama lahir tidak menangis, tetapi langsung berjalan 7 langkah dan mengucapkan, akulah pemimpin dunia ini, akulah yang tertua dalam dunia ini, akulah yang teragung dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak akan ada kelahiran kembali dalam kehidupanku. Dengan berjalan 7 langkah ke arah utara dan tangannya menunjuk ke atas. Tadi ada ya, ruang kecilnya Siddhartha Gautama yang menunjuk ke atas ya. Ini menunjuk ke atas langit sebagai saksi. Ya. Dan saat Siddhartha Gautama lahir, bunga-bunga bermekaran. Ya. Turun air hangat dan dingin dari langit. Dan ketika Siddhartha Gautama berjalan 7 langkah, setiap langkahnya tumbuh bunga teratai. Itu salah satu ciri-ciri manusia agung. Itu ada lagunya adik-adik ya. Ya, lagu Trisuci Waisak. Sudah bisa belum adik-adik di sini lagu Trisuci Waisak? Yang lagunya gini Koyan ya, nanti mungkin bisa diajarin ya. Cahaya bulan purnama di malam suci Waisak, sinarnya keemasan menambah indahnya malam. Coba nyanyi sama-sama. Di Lumbini yang indah lahirlah putra mahkota, bermandikan air surga dari angkasa. Di suci hari Wesak tidak boleh kita lupa, sucikanlah diri kita dapat bahagia. Lengkapnya nanti nyanyi sama-sama ya di depan ya. Nah, tadi saat kita memandikan rupa Buddha itu ada tata caranya ya. Tadi dalam lagu itu, sucikanlah diri kita gapai bahagia. Bapak Ibu, tadi saya jelaskan Siddhartha Gautama lahir tidak ada kekotoran dalam dirinya, sudah bersih karena beliau adalah bodhisattva. Saat kita memandikan rupa Buddha, kita membuat tekad. Pertama kita menghormat ya, ada tata caranya ya. Kita menghormat
air digayung, nggak usah yang banyak bunganya, ya, ambil airnya aja, ya. Nah, terus kita siramkan, tidak boleh ke kepala, ya. Nah, tahun berikutnya diubah ya tata caranya, ya. Tidak boleh ke kepala, ke pundak kiri dan kanan, ya. Kenapa harus tiga kali? Kita membuat tekad, ya. Pertama saat kita menyiram, kita membuat tekad. Saya bertekad untuk tidak melakukan kejahatan. Menyiram kedua, saya bertekad untuk melakukan kebajikan. Siram ketiga, saya bertekad untuk mensucikan hati dan pikiran. Semoga semua makhluk bahagia. Terus hormat, terus selesai. Ya, seperti itu tata caranya bertekad. Ya, kenapa? Makna dari mandi lubang kuda ini tidak hanya sekedar nyiram air ke kuda lubang kecil, tetapi pada momen penting di bulan Waisakha kita harus membuat tekad dalam batin kita masing-masing untuk membersihkan diri kita dari kekotoran batin, ya, dari kekotoran batin. Siddhartha Gautama ini lebih agung dari kita loh, kita masih banyak kekotoran batin. Siddhartha Gautama sudah menjadi bodhisattva saat lahir. Makanya dalam mandi lubang itu juga nggak boleh langsung ke kepalanya, itu ada prosesinya seperti itu. Nah, itu bentuk penghormatan, ya. Makna yang mandi lubang kuda tadi ya Bapak Ibu, ya saya ulangin lagi ya. Di momen Waisak, saat kita memperingati 3 peristiwa penting, saat kita melakukan mandi lubang kuda, itu mengingatkan diri kita, ya, supaya kita senantiasa dalam kehidupan kita berusaha untuk mengikis kekotoran batin. Nah, makanya tadi dalam tekad kita, saya bertekad tidak melakukan kejahatan. Yang kedua, saya bertekad untuk terus melakukan kebajikan. Yang ketiga, saya bertekad untuk mensucikan hati dan pikiran. Semoga semua makhluk bahagia. Terus menghormat, baru putar, barisnya yang rapi, dua-dua. Terus baliknya juga rapi, putar, gitu rapi jadi barisannya, ya. Nanti tahun depan kalau ibu datang, mudah-mudahan sudah prosesinya sudah lebih bagus lagi ya goyangnya, gitu. Selanjutnya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, ya. Termasuk juga Bapak Ibu harus memahami, Bu, tadi kok ada bunga, ya, ada buah yang disajikan di altar Buddha. Apakah Buddha Sakyamuni nanti makan buah itu? Tidak, ya. Itu bukan untuk disajikan ke Buddha Sakyamuni. Itu juga sebagai lambang penghormatan dan untuk mengingatkan diri kita juga, ya. Bunga, ya, itu melambangkan ketidakkekalan, ya. Bunga melambangkan ketidakkekalan, bahwa hidup kita ini tidak kekal. Ada enggak ibu-ibu di sini yang awet muda terus, ya, awet muda, kulitnya kencang terus, rambutnya hitam terus. Nah, coba misalnya 20 tahun lagi berubah nggak kita? Berubah, ya. Hidup ini anicca, tidak kekal. Begitu pula bunga, saat ditaruh di altar masih cantik-cantik, dia harum gitu ya, ya kan? Tapi selang 5 hari dia layu. Begitu pula kehidupan kita tidak kekal. Suatu saat kita akan mengalami kelapukan dan kematian. Maka pesan terakhir Buddha sebelum maha parinibbana, ya, Wayadama Sangkara Apamadina Sampadeta. Segala sesuatu yang berkondisi dalam hidup ini tidak kekal, mengalami perubahan. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh, ya. Maka tadi kita harus membuat tekad untuk berjuang sungguh-sungguh, ya. Buddha berkata, akulah pemimpin dalam dunia ini, akulah yang tertua dalam dunia ini, akulah yang teragung dalam dunia ini. Karena Buddha sudah menyempurnakan paramita. Begitu pula kita harus membuat tekad bodhisattva itu. Saya bertekad dalam kehidupan sekarang tidak melakukan kejahatan. Saya bertekad untuk terus melakukan kebajikan. Saya bertekad untuk mensucikan hati dan pikiran. Bagaimana caranya? Dengan rajin kebaktian kewihara, mendengarkan ceramah-ceramah dari pandita. Ini salah satu latihan untuk diri kita, ya, untuk
terus melakukan kebajikan, mensucikan hati dan tubuh. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka tumbuhlah budi cinta, ya, cinta kasih, kasih sayang, empati, dan ketenangan batin. Maka, ya, sesuai dengan tema Waisak Nasional, ya, tahun ini, kesadaran akan keberagaman, jalan menuju keharmonisan dan kebahagiaan. Dan tadi saya baca tema di depan, yaitu dari Papan Bumi, ya, itu terkait dengan moderasi beragama, ya. Nah, setelah kita, ya, mengembangkan ajaran Buddha dengan mengembangkan cinta kasih, kasih sayang, maka kita dapat hidup harmonis pada sesama. Dimulai dari keluarga kita, keluarga kecil kita. Coba kalau dalam keluarga kita, ya, tiap harinya, ya, penuh dengan senyum, bahagia, mama papanya bahagia nggak? Bahagia, ya. Tapi kalau tiap hari mamanya marah-marah terus, teriak-teriak terus, bahagia nggak? Enggak, ya. Jadi cinta kasih, kasih sayang ini harus kita tumbuhkan dari dalam kehidupan keluarga kita dulu, dari keluarga kecil kita. Setelah keluarga kecil kita bahagia, harmonis, kita kembangkan dalam lingkungan sekitar kita. Ada tetangga lewat disapa, ada ibu datang ke sini disapa dengan senyum. Dengan senyum aja bedanya lah ibu-ibu, ya, adik-adik, ya. Kalau ibu datang senyum dengan senyum gitu, ya, selamat pagi bu, gitu, selamat datang, ibu bahagia ya. Walaupun tadi capeknya luar biasa karena lewat teman, ya, di jembatan Ale patah, ya, jadi harus mutar. Kemarin ibu dari Renang, ya, akhirnya Waisak ibu mulai tanggal 20, keliling terus sampai sekarang belum habis-habis, sampai puncaknya di 31 nanti. Sebelum ke Renang ke Sungai Baru, luar biasa juga perjalanannya, Sungai Baru barang melintang, ya, keliling terus. Sakit-sakit semua. Tadi pagi saya berpikir, bisa nggak ya saya sampai Kuala Asam. Saya buat tekad, saya harus bisa, ya. Saya harus bisa bertemu dengan umat-umat sedharma di Kuala Asam. Karena ini momen yang sangat penting buat umat Buddha, buat kita semuanya. Dan bersyukur pagi tadi sudah mulai enakan, ya, sudah mulai baikkan badan dan alam juga mendukung, cuacanya juga sejuk, ya, tidak panas. Jadi Buddha memberkati. Ya, jadi kita harus memiliki tekad, ya. Begitu pula adik-adik dalam belajar harus memiliki tekad. Saya harus bisa juara 1, harus punya tekad dulu. Ketika sudah punya tekad, kita punya usaha untuk belajar, ya. Belajar diiringi dengan berdoa. Kalau berdoa saja Buddha Maitreya berkatilah saya supaya saya dapat juara 1, tapi nggak pernah belajar, bisa nggak? Bisa nggak adik-adik? Nggak bisa, ya. Kita harus berusaha belajar. Begitu pula kita sebagai orang tua juga. Kalau kita hanya berdoa, bersujud 100 kali ke Buddha Maitreya, Buddha Maitreya berikan aku rezeki yang banyak, berikanlah aku uang yang datang dari langit, bisa nggak? Walaupun kita sujud berapa kali ke Dewa Rezeki, kalau kita nggak mau bekerja, datang nggak uangnya itu? Nggak bisa. Jadi doa juga harus diiringi dengan usaha, ya. Jadi Bapak Ibu, dengan kekuatan tekad kita untuk melakukan kebajikan, untuk mengembangkan hati welas asih yang universal, maka keharmonisan, kebahagiaan itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Maka terwujudlah dunia satu keluarga. Walaupun di sini berbeda-beda, ya, ada suku Jawa, ya kan, saya suku Jawa, ya, ada Tionghoa, mungkin ada suku Akit, ya, kita tetap satu dalam dunia satu keluarga besar dalam agama Buddha. Kita tetap satu dalam wadah NKRI yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda suku, agama, ras, keturunan, kita tetap satu dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang dipesankan oleh pemerintah. Maka tema dari Vision Tuhan Buddha, kesadaran akan keberagaman, jalan menuju keharmonisan dan kebahagiaan. Jadi selaras ya dengan tujuan kita, ya, Tanju, ya, untuk membentuk dunia satu keluarga, ya. Jadi selaras temanya, ya. Gitu ya Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, pada kesempatan yang penting ini juga, ya, saya tidak akan panjang lebar karena nanti ada memang
ibu juga ya. Jadi momen Waisak, momen Hari Ibu ini juga merupakan momen untuk berbakti kepada orang tua kita. Karena kita bisa terlahir ke dunia ini, ya, adik-adik semuanya bisa terlahir ke dunia ini atas perjuangan siapa? Ayah dan ibu kita. Maka pada momen perayaan Waisak, pada momen Hari Ibu, kita juga tumbuhkan rasa syukur dan bakti kepada orang tua kita. Kita bersyukur sudah terlahir sebagai manusia berkah termulia. Kita bersyukur terlahir sebagai manusia bisa mengenal dharma ajaran Buddha juga berkah termulia. Maka mari kita gunakan momen yang berharga di kelahiran kita ini untuk terus menjalin jodoh karma baik dengan Sakti Ratna, dengan Lomo, dengan Buddha Maitreya, dengan para Buddha, dengan para suci, supaya kita dalam kehidupan selanjutnya nanti kita bisa mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Itulah tujuan akhir kita, ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, ya. Selamat Waisak untuk semuanya, ya. Semuanya bahagia, gembira, sukacita dalam dunia satu keluarga. Jadi kami dari Kementerian Agama mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2568 tahun Buddhis 2024. Semoga berkah Waisak membawa kebahagiaan, kedamaian, keharmonisan bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo